Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya bersuka cita bisa kembali menjumpai Anda melalui channel saya ini. Dan saya sangat suka cita dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena saya tahu firman Tuhan itu yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya sampai berhasil. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan kali ini berjudul Berjuang Menjadi Anak Allah. Berjuang menjadi anak Allah. Ya, kita sering mendengar kata anak Allah. Ya, itu gelar ya bagi Yesus dan juga bagi kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan ini, saudara bisa yang belum mensubscribe channel saya ini silahkan mensubscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya setiap kali saya membuat konten firman Tuhan, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Ya, Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 dikatakan begini. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi semua orang yang menerimanya, nyanya besar, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak Allah. Menerima Yesus sama dengan percaya dalam namanya. Ya, saudara yang percaya Yesus sama dengan menerima Yesus. Jadi saudara yang menerima Yesus itu sama dengan percaya kepadanya. Siapa itu? Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, waktu kita percaya kepadanya, ya, pada saat itu dimulai ya kelahiran baru. Ya, kelahiran bukan dikatakan bukan dari darah dan daging, itu kelahiran jasmani, ya, dari keinginan pria, ya, pria membuahi wanita kemudian lahir. Nah, sedangkan kita lahir secara rohani, lahir baru, ya. Nah, saudara sekalian, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ada satu terjemahan firman Tuhan, yaitu terjemahan lama untuk firman Tuhan ini, bunyinya lebih letterlek. Nah, dikatakan begini, Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 terjemahan lama. Tetapi seberapa banyak orang yang menerima dia? Jadi seberapa banyak? Ya, karena memang dalam kenyataannya di dunia ini nggak semua orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Bahkan tidak sedikit mereka yang memusuhi Yesus. Ya. Makanya dikatakan, tetapi seberapa banyak orang yang menerima dia, kepada mereka itulah, ya, kepada mereka yang menerima Yesus, kepada mereka itulah diberinya hak. Perhatikan, hak di sini exousia, hak, ya, otoritas. Hak akan menjadi anak-anak Allah. Baru akan menjadi anak-anak Allah, yaitu kepada segala orang yang percaya akan namanya. Ya, percaya akan namanya, percaya Yesus, ya, sebagai penebus, sebagai Juru Selamat, ya, itu diberikan hak, otoritas akan menjadi anak-anak Allah. Yang kejadiannya, jadi kejadian menjadi anak Allah, sebutan sebagai anak Allah, bukan daripada darah dan bukan daripada tabiat tubuh, ya, dan bukan daripada kehendak seorang laki-laki, melainkan daripada Allah. Jadi saudara menerima Yesus putra tunggalnya itu karena kehendak Allah. Nah, diharapkan setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya status, yaitu sebutan anak Allah. Ya, jadi sebutan anak Allah itu istilah, ya, istilah kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita punya status anak Allah. Nah, keberadaan kita sebagai anak Allah, ya, belum benar-benar keberadaan seperti yang Tuhan kehendaki, karena standar untuk menjadi anak Allah itu adalah standarnya Allah sendiri. Ya, jadi bukan serta-merta ketika kita terima Yesus, keberadaan kita seperti Yesus Kristus yang senantiasa taat kepada Bapa di surga. Baru statusnya. Nah, keberadaan kita belum benar-benar menjadi anak Allah seperti Yesus Kristus yang kepadanya Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, supaya kita bisa menjadi anak Allah yang berkenan, kita harus berjuang. Ya. Karena di situ dikatakan, ya, kalau kita teliti lebih lanjut, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya, ya, tujuannya supaya menjadi anak-anak Allah. Sedangkan terjemahan lama tadi dikatakan seberapa banyak orang yang menerima dia, kepada mereka itulah diberi hak, ya, diberinya hak akan. Jadi belum, ya, belum menjadi anak Allah yang benar-benar benar, ya, baru akan statusnya saja, tapi keberadaannya perlu diperjuangkan. Nah, jadi kalau saya boleh simpulkan, memang ketika kita terima Yesus kita disebut anak Allah, atau ya sering kita anak Tuhan, begitu ya. Anak Tuhan bukan berarti Tuhan beranak. Tuhan memperanakan kita secara rohani. Jadi kita teradopsi, terhisap ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana Yesus ketika lahir bumi ini, dia disebut anak Allah. Dia juga disebut anak manusia. Yesus lebih sering menyebut dirinya sebagai anak manusia, yaitu firman yang menjadi manusia. Nah, saudara-saudara sekalian,
Yesus Kristus, Tuhan Yesus, itu anak Allah sekaligus anak manusia. Dia berjuang sepenuhnya untuk taat kepada Bapa di sorga. Itu dicatat di dalam kitab Ibrani 5 ayat 7-8 dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia. Jadi manusia seperti saudara dan saya, ada darah dan daging, bisa lapar, bisa haus. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia, kepada Bapaknya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Jadi ada pergumulan. Nah, kita semua manusia pasti punya pergumulan. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Jadi Yesus pun berjuang untuk bisa taat dan menjadi saleh. Makanya dikatakan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, hanya besar, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Ya, jadi saudara sekalian, untuk bisa menjadi anak Allah yang taat, yang berkenan kepada Bapa di sorga, yang keberadaannya seperti Kristus putra tunggalnya, yang segambar dan serupa dengan Allah, itu harus belajar. Tidak bisa serta-merta kita bisa menjadi anak yang taat. Harus belajar dari hal-hal yang kecil. Ya, setia dalam perkara yang kecil, kita akan diberi kepercayaan dalam perkara besar, yaitu menjadi anak Allah yang berkenan kepada Bapa di sorga untuk tinggal bersama dengan dia di kerajaannya. Nah, ayat 9 dikatakan begini, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus adalah model, prototipe, contoh manusia yang keberadaannya benar-benar sebagai anak Allah yang kepadanya Allah Bapa berkenan. Nah, kita yang percaya dia, percaya Yesus, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, itu yang taat tadi, semua yang taat, kita harus meniru, meneladani Yesus dalam hal ketaatannya kepada Bapa di sorga. Nah, untuk bisa menjadi taat, kita harus berjuang sebagaimana Tuhan Yesus berjuang menuntaskan atau menunaikan misinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Di Taman Getsemani dia berjuang, peluhnya seperti menetes seperti tetesan darah. Itu berjuang, ya. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Perjuangannya apa? Melakukan kehendak Bapa di sorga, taat kepada kehendaknya, bukan mengikuti kehendak atau keinginan diri sendiri. Nah, dalam kitab Wahyu dikatakan begini, Wahyu 21 ayat 7 mengatakan begini, barang siapa menang, jadi barang siapa menang, siapa saja yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku, perhatikan, akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi, kalau kita mau menjadi anaknya di kerajaan sorga, kita harus menang. Kita harus berjuang. Nah, kata kamu harus menang, ini menunjukkan apa? Ada kemungkinan, ya harus kan, ada kemungkinan menang, seseorang bisa menang, orang Kristen bisa menang. Tetapi ada kemungkinan bisa fail, bisa gagal kalau tidak berjuang secara serius sungguh-sungguh. Ya, jadi ini jelas. Ya, Tuhan menuntut kita untuk berjuang, memenangkan ya, pertandingan iman untuk menjadi anak Allah. Bukan hanya sebagai statusnya anak Allah, tetapi keberadaannya yang menjadi anak Allah. Keberadaannya artinya mengalami perubahan kodrat dari kodrat manusia yang cenderung berbuat dosa menjadi manusia yang memiliki kodrat ilahi, yang bukan saja tidak berbuat dosa, tetapi tidak bisa berbuat dosa lagi. Nah, perjuangan itu adalah di bumi ini. Ya, kalau kita mengalami proses perubahan ini, ya kita akan memiliki kemuliaan Allah yang hilang. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan hilang kemuliaan Allah. Ya. Nah, semua manusia sudah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23, telah kehilangan kemuliaan Allah. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi hak, diberi potensi untuk menjadi anak Allah. Kenapa? Ada penebusan oleh darah Yesus, ada firman Tuhan, dan ada Roh Kudus yang dimeteraikan dalam diri kita. Ini perlengkapan sarana yang Tuhan berikan untuk kita berjuang memiliki keberadaan sebagai anak Allah. Jadi, kemenangan itu harus kita rebut, kita raih. Nah, Paulus menyampaikan hal yang sama kepada anak rohaninya, Timotius. 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan begini, bertanding dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi merebut hidup yang kekal itu sebuah kemenangan yang kita harus perjuangkan. Hidup kekal itu mesti direbut, dalam arti kita nggak bisa setelah terima Yesus kemudian hidup sembarangan. Kita sendiri harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, dengan serius. Jadi kemenangan yang kita raih memang anugerah satu sisi, tetapi satu sisi kita harus meraihnya atau merebutnya dengan perjuangan iman, ya, melalui ketaatan. Karena ketika kita hidup di bumi ini, ya, ada kuasa kegelapan yang berusaha menarik kita jauh daripada kerajaan Allah. Bahkan menarik kita untuk kita binasa di neraka, saudara sekalian. Nah, untuk itu kita harus berjuang. Nah, perjuangan untuk menjadi anak Allah itu harus menjadi satu-satunya perjuangan kita. Ya, karena hanya itu yang memungkinkan kita bisa diterima di kemah abadinya. Karena bukan orang yang berseru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah, kehendak Bapa di sorga bagi kita semua adalah kita menjadi serupa dengan Kristus putra tunggalnya, atau kita menjadi segambar, memiliki pikiran perasaan yang serupa, yang punya kualitas seperti yang dimiliki oleh Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, itu sesuai dengan kehendak Allah, yaitu sesuai dengan pikiran perasaannya. Makanya hanya orang yang sudah terbiasa, yang memiliki
kerinduan, keinginan melakukan kehendak Bapa yang akan tinggal di sorga. Karena tinggal di sorga, saudara sekalian, nggak ada keinginan-keinginan lain. Pasti semua keinginan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itulah kita harus berjuang, harus all out. Makanya Ibrani 12 ayat 4 dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, melawan hukum dosa, kodrat dosa ini, kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya belum all out. Kita harus all out, ya, habis-habisan. Sebab daging kita ini lemah. Roh penurut tapi daging ini lemah. Makanya kita harus memompa diri kita dengan pertolongan Roh Kudus, dengan membaca firman Tuhan, untuk apa? Mengubah kodrat kita. Kita sendiri harus menjauhkan diri dari apa? Dari hal-hal yang najis. Nah, itu bukan perjuangan yang mudah, saudara sekalian. Di 2 Korintus 5 ayat 16 dikatakan begini. Ini jelas sekali, ya, tugas utama, ya, tupoksi, tugas utama, tugas pokok bagi kita yang percaya sebagai anak Allah ini. 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungannya bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Mereka siapa? Mereka yang tidak percaya. Mereka siapa? Mereka yang duniawi. Mereka siapa? Yang menyembah Baal. Ya, kalau kita baca ayat sebelumnya. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Kita sendiri yang harus ambil tindakan firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, ayat 18 terakhir. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saudara sekalian, perjuangan sebagai anak Allah itu ketika kita hidup 70-80 tahun ini. Di sini, di bumi ini. Ya, jangan saudara berpikir nanti dikuduskan itu, nanti bisa kudus itu nanti di surga. Enggak, di sini. Kalau kita tidak mau berjuang saudara sekalian, mengharapkan nanti bisa kudus di surga, enggak mungkin. Ya. Karena apa? Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, namanya Roh Kudus, supaya kita hidup kudus. Dan kita harus berjuang, ya, berjuang. Tentunya dengan pertolongan dari kuasa Allah, yaitu Roh Kudus yang dalam diri kita. Nah, hanya orang yang berkeberadaan seperti Kristus, anak Allah yang kepadanya Bapa di sorga, yang penuh kemuliaan itu, yang boleh nanti tinggal di sorga, di kekekalan, di rumah Bapa di sorga. Nah, saudara sekalian, makanya kita jangan digelisahkan, dikhawatirkan dengan ya soal-soal jasmani, soal makan, soal minum. Alkitab mengatakan kerajaan Allah itu bukan soal makan, soal minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Kalau 3 hal ini tidak ada dalam diri kita, ya, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus itu menjadi persoalan utama. Kenapa? Karena anak Allah harus memiliki kebenaran, ya, harus memiliki damai sejahtera, sehingga kita bisa menyampaikan Injil damai sejahtera Allah dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena nanti kita akan tinggal ya, bersukacita di dalam kerajaannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa kita pahami, dan mulai awal tahun ini kita mau berjuang untuk menjadi anak Allah yang benar-benar anak Allah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.